Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau ajak untuk memiliki kesatuan tubuh, pikiran, dan jiwa, integrasi di dalam hidup kami masing-masing, supaya kami tidak munafik dalam diri kami. Bantu kami ya Bapa untuk menyelami hidup kami masing-masing dengan segala problem yang kami hadapi, dan semoga kami semakin menyatu dengan Engkau dan sesama dan alam semesta. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya berada di pinggir Danau Toba, Samosir. Kami para Romo sedang rekreasi untuk mendapatkan kesegaran baru. Danau Toba selalu menarik dan tidak pernah membuat kita bosan karena keindahan alam yang memukau, mempesona kita semua. Apa yang bisa kita pelajari dari Danau Toba dengan segala keindahan dan kesejukannya? Inilah salah satu pemandangan, dan kita diajak untuk semakin menyatu dengan alam semesta, dengan lingkungan. Kesatuan dalam pikiran, perasaan, dan hidup kita inilah yang harus menjadi program diri kita masing-masing, supaya kita juga berjuang dan berusaha supaya kita tidak terjadi keterpecahan dalam diri kita. Pikiran kita kemana, hati kita kemana, dan kehendak kita kemana. Inilah panggilan kita semua untuk menyatukan cipta pikiran kita. Kita menciptakan masa depan kita bersama Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Kita mempunyai rasa hati, jiwa yang terbuka dan membuka diri. Dan kita menyatukan dengan kesukaan, keindahan, dengan kasih kepada orang lain. Dan demikian juga kita dipanggil untuk karsa, kehendak. Kehendak untuk selalu berbuat baik. Kehendak untuk melakukan yang terbaik dalam diri kita. Dan itulah kesatuan yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Karena saya mengatakan demikian karena apa? Karena Yesus hari ini membuat pernyataan yang cukup keras dan pedas, yaitu celakalah kamu hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah, kata celaka ini mengandung makna yang pedas, yang tajam, terutama untuk para pemimpin agama, kita para pastor, para biarawan, bruder, suster, dan seterusnya, dipanggil kepada kesatuan itu. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi manusia yang mungkin nampaknya kesannya memberi kesan yang kelihatannya bagus, tetapi sebetulnya ada borok di dalam luka batin kita. Itulah, saudaraku terkasih, perjuangan kita tidak mudah, tapi saya yakin bahwa kita dapat berjuang mendapatkan itu dengan mohon rahmat Roh Kudus. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kesatuan kita, kalau kemampuan daya pikiran dalam cipta, dalam rasa, dalam rasa, dalam jiwa dan kehendak kita menyatu, itu menjadi sangat powerful. Ketika kita berdoa dengan segala kemampuan pikiran kita, rasa kita, dan kehendak kita menyatu, maka itu menjadi sangat-sangat powerful. Dan Tuhan akan, apa yang kita katakan, seperti Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Dan itulah sebetulnya, kalau dikatakan berkali-kali Yesus mengatakan imanmu menyelamatkanmu. Ketika cipta kita, ketika rasa kita, ketika kehendak kita menyatu, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi kita juga. Semoga kita belajar untuk mendapatkan kemampuan daya-daya itu tersebut di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menyatukan pikiran cipta kita, menyatukan hati kita, rasa kita, dan menyatukan kehendak kita, yaitu dengan kita melatih apa yang mungkin tampaknya sederhana tetapi sangat powerful, yaitu belajar bernafas. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Dan ternyata dengan latihan pernapasan, tarik dalam-dalam, tahan, lepaskan, itu membuat pikiran kita yang suka melayang-layang kemana-mana menjadi berhenti, menjadi mandek. Dan nafas yang kita tarik, energi itu akan membuat organ tubuh kita, pikiran kita, ya, hati kita, rasa kita, dan kehendak kita menyatu. Jadi yang menghubungkan antara cipta, rasa, dan karsa itu adalah pernapasan.
Maka mengapa orang olahraga? Itu adalah salah satu cara supaya menyatukan itu ketika orang olahraga dan sungguh-sungguh dengan sepenuh hatinya dia berjuang untuk membuat tubuhnya menjadi menyatu, maka dia akan sangat powerful. Kita bisa melihat dalam diri misalnya Lionel Messi. Jadi dia cerdas sekali karena pikirannya, diciptakan dia akan menjadi seorang pemain yang hebat gitu kan. Dan hatinya dia mencintai sungguh-sungguh permainan ini ya, dengan cintanya, dan dengan begitu lalu kehendaknya. Jadi kesatuan menurut saya bagaimana kita menjadi pribadi yang integratif, yaitu dengan mempersatukan itu. Dan bagaimana caranya? Cobalah latihan. Kalau dengan pernafasan, latihan pernafasan itu. Anda tutup hidung pertama. Misalnya yang kiri Anda tutup dengan jari. Tarik nafas, tahan. Lepaskan, tahan. Itu penting karena dia akan memasuki dalam energi itu, memasuki oksigen itu masuk ke dalam anggota tubuh kita yang lain, sehingga jantung, ginjal, hati, paru-paru, dan otak kita dan seluruh anggota mata kita akan tergerak oleh energi itu, oleh oksigen itu, sehingga kita menjadi lebih sehat ya. Semoga kita semua menyatu dalam diri kita dengan berlatih pernafasan. Nggak usah lama-lama. Pagi 9 kali, siang 9 kali, malam 9 kali. Nanti Anda merasa ketika Anda meditasi, ketika Anda duduk diam, Anda akan merasakan aura kasih Tuhan. Karena kita menangkap suara-suara Tuhan yang lembut dan halus itu, dan kita tangkap. Semoga Tuhan memberkati Anda dari Danau Toba, dari Samosir. Semoga Anda suatu saat bersama saya menikmati keindahan Danau Toba yang mempesona. Sungguh mempesona. Kalau kita melihat Danau Toba dari berbagai macam sudutnya, kita tak akan henti-hentinya mengagumi keindahan alam ini. Anda bersama saya, dan semoga Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.